Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-6 Praktikum Linux, bahasa pemrograman C di Linux. Oke, kita buka terminal. Oke, untuk langkah awal kita bisa cek compiler GCC apakah sudah terinstall atau belum dengan mengetikkan GCC enter. Nah, di sini sebetulnya terlihat GCC belum terinstall ya, dan sudah dikasih komennya gitu. Untuk menginstal, jadi kita bisa ketikkan sudo apt install GCC gitu. Masukkan password saat login. Oke, ya dia akan melakukan instalasi. Oke, selesai. Kita clear. Kalau saya ketik GCC enter, nah sekarang errornya akan beda, jadi fatal error no input files. Oke, pertama kita akan buat directory mkdir misalnya praktikum 6 gitu, kemudian cd praktikum 6. Oke, saya sudah masuk ke praktikum 6. Nah, sekarang saya akan gunakan editor untuk membuat program pertama, misalnya nano pertama.c gitu ya. Ya, ini paling gampang gitu ya, kita bikin hello world. Misalnya di sini adalah program, ini komentar pertama untuk hello gitu ya. Ini tidak akan dieksekusi. Kemudian kita masuk bagian kedua, ini bagian section include gitu, stdio.h gitu. Oke, baru ini bagian ketiga, bagian program utamanya. Oke, nah program utama seperti itu. Nah, kita bisa kasih komentar, misalnya ini untuk cetak hello world, misalnya seperti itu. Misalnya pakai printf, fungsi printf, kemudian seperti itu. Kita bisa hello world C programming gitu ya. Kita bisa kasih enter dengan backslash n gitu ya, new line. Kalau mau 2 kali, enter 2 kali. Kemudian fungsi ini akan mereturn 0 gitu ya, karena fungsinya integer maka dia butuh balikan 0 gitu ya. Oke, programnya sederhana, hanya untuk mencetak hello world. Ini kalau saya simpan, yes, sekarang sudah ada satu file pertama.c. Nah, saya tinggal compile gcc pertama.c minus output, misalnya outputnya pertama gitu ya, tanpa C, enter. Nah, tidak ada error. Kalau ada error nanti dia akan tunjukkan errornya di line keberapa. Kalau saya ls, sekarang saya sudah punya 2, pertama.c dan pertama berupa executable program. Nah, ini tinggal saya jalankan pertama, ya, maka akan dicetak hello world gitu ya, C programming. Jadi ini pelajaran basic sebagai pengantar. Kemudian kita akan belajar variabel ya. Misalnya kita bikin nano kedua gitu ya, .c, enter. Oke, ini misalnya terkait program kedua terkait variabel gitu ya. Tuh. Oke, kita include lagi. Misalnya masih sama, stdio.h. Jadi misalnya kita bikin masih sama integer main, sini tutup kurung sebagai main program. Nah, di sini misalnya saya deklarasi variabel short gitu ya, misalnya
bikin variabel A juga boleh. Terus long misalnya B. Nah, saya bikin misalnya 2 kali long ya, long C gitu. Misalnya bikin long tapi dia juga double D gitu. Jadi ini bagian deklarasi tipe data ya, dan variabel itu. Oke, nah sekarang kita ingin tahu misalnya size nya berapa gitu. Nah, kita pakai printf besarnya tipe data sort itu sama dengan $d misalnya byte seperti itu, koma. Nah, di sini pakai fungsi size of gitu ya, A. Printf misalnya tadi besarnya tipe data long sama dengan %d gitu, %d itu byte, berapa byte. Sini size of B gitu ya, jadi pakai fungsi size of. Printf besarnya tipe data long 2 kali ya, long gitu sama dengan %d bytes, maksudnya berapa bytes dia, size of C misalnya ya. Terakhir printf besarnya tipe data long double sama dengan %d bytes itu size of D gitu ya, D. Oke, kita selesai, return 0 gitu. Oke, ini bagian programnya. Jadi misalnya program ini untuk menunjukkan berapa besar variabel yang kita gunakan ya, maksudnya berapa byte kalau kita pakai sort long double. Jadi nanti kita bisa tahu, oh kalau pakai sort itu untuk data sekian, kalau long sekian, kalau long sekian gitu. X Y. Nah, di sini kita kompilasi, kita clear dulu. Misalnya tadi GCC kedua minus output kedua, misalnya gitu ya. Nah, di sini banyak error gitu. Ubah. Misalnya ini kita ganti, yang bikin error tuh yang ini. Ini kita kasih misalnya LD gitu ya. Kita coba kasih, kita compile. Oke, dia tidak error. Kemudian kita jalankan kedua, atau kita ls dulu. Nah, sudah ada file kedua. Nah, di sini kita bisa kedua seperti itu ya. Jadi untuk sort itu seperti itu. Nah, ini kan kurang rapi, kita bisa edit kedua.c /n nya di sini, /n, di sini juga /n, compile gcc, kemudian kita run. Nah, seperti itu. Jadi untuk tipe data sort dia butuh 2 byte, long itu 8, long 8, long double 16 gitu. Oke, jadi ini size of ya.
Kalau kita mau juga bisa tambahkan yang lain, misalnya integer, misalnya nano kedua.c. Ini kita tambahin misalnya int abcde gitu ya. Nah ini kita bisa tambah printf \n besarnya tipe data sama dengan persen d misalnya bytes size of a gitu ya. Oke, misalnya integer yes. Nah ini kita compile lagi, integer dia kasih ya, dia butuh LD gitu ya, dia kasih tahu itu salah, dia kurang LD. Oke, saya compile lagi. Oke, saya clear, baru saya jalankan. Nah integer itu 4 byte gitu ya. Jadi silakan dipilih tipe data yang sesuai. Oke, itu tipe data. Kemudian kita akan coba misalnya tipe data pecahan ya. Ini semuanya tadi tipe data bulat. Misalnya kita bikin nano ketiga.c. Oke, ini juga sama praktikum untuk program masuk ya, pecahan dan karakter. Tadi kan bilangan bulat program kedua. Nah ini include masih sama stdio.h. kemudian ini kita integer main itu tutup. Nah itu bagian program kita. Nah sekarang untuk tipe data pecahan, misalnya kita butuh float, misalnya angka 1 gitu ya, kita bisa set nilainya. Kalau tadi kan tidak kita set, misalnya 10,5 itu. Kemudian ada double, misalnya angka 2. Kalau tadi long double ya beda, misalnya 20,4 gitu ya. Oke, nah itu untuk tipe data pecahan angka. Sekarang ada namanya karakter. Misalnya huruf gitu ya, saya mau set misalnya Y gitu. Oke, nah baru saya print dia. Jadi saya printf angka 1 sama dengan gitu ya. Nah di situ saya pakai %f gitu ya, pecahan float. Oke, kemudian di sini angka 1. Kemudian saya print lagi sini \n angka 2 sama dengan %f gitu ya. Nah dia saya tambahkan lf karena dia double. Kemudian ini seperti itu, sini angka 2, baru kita print yang karakter slash huruf ya, %c itu ya, karakter huruf. Oke, kalau sudah itu terakhir tinggal return 0 ya. Oke, sekarang kita kompilasi gcc ketiga
minus output ketiga. Nah, di situ ada error di line ke-13. Jadi kita edit huruf C itu error kurang n, backslash n. Oke, tidak ada error. Kemudian kita jalankan ketiga ya, seperti itu. Jadi dia ada komanya, kalau pecahan 10, sekian, kemudian 20, sekian, dan hurufnya yoga. Oke, itu tentang variabel. Kemudian kita akan praktikum yang keempat, nano ke4.c gitu ya. Nah, sekarang kita butuh masukkan program untuk baca input gitu ya dari keyboard. Oke, saya butuh include, sama masih stdio.h gitu ya. Misalnya integer main, ini program utama kita, ditutup oleh return 0 gitu ya. Oke, baru ini kita, misalnya saya butuh integer angka, kemudian saya printf, masukkan angka, bilangan bulat ya, bukan pecahan, titik 2 gitu. Kemudian saya scan F. Nah, di sini saya butuh itu desimal, kemudian dan angka gitu. Ya, tadi angka yang di input itu sama dengan cetak lagi pakai %d, kemudian nah di sini baru angka. Oke, jadi ini adalah untuk membacanya, scan F, menerima input dari keyboard, kemudian yang ini untuk dicetak angka ya. Kalau sudah, Ctrl X save, kemudian kita compile gcc ke 4 minus output ke 4. Oke, kita running, kita clear dulu, kita running ke 4, misalnya 20. Nah, di input 20 gitu. Jadi itu tentang scanf ya, jadi fungsi untuk membaca input dari keyboard. Nah, kita masuk ke misalnya operator aritmatik. Jadi kita buat ke 5 ya, nano ke 5.c. Ini balik program untuk operator aritmatik gitu ya, sama butuh include stdio.h int main return 0 gitu ya. Jadi kita bikin langsung. Oke, misalnya kita deklarasi integer a sama dengan 10, integer b sama dengan 5 gitu, integer c. Oke, baru sini ada proses, misalnya c sama dengan a plus b gitu. Nah, sekarang kita print
di sini nilainya C. Kemudian kita lakukan operasi lagi, misalnya C, kemudian misalnya A dikurang B, print F, jadi operator aritmatik N A dikurang, kemudian kita lakukan misalnya A dikali B, kemudian kita print F, sini C, kita coba, cuma nanti formattingnya harus di oke. Kita coba clear, kita pindah ke operator yang lain. Jadi misalnya ada operator penugasan nano ke 6.c. Oke, ini kita bikin program operator penugasan stdio.h integer main itu return 0 tutup kurung. Baru ini kita misalnya tadi kita punya integer A sama dengan 10 gitu ya, kita butuh integer B, ada dua variabel itu. Nah, kemudian kita set di sini. Jadi operator penugasan itu misalnya B sama dengan A. Oke, seperti itu. Baru kita print F. Di sini B sama dengan A, B plus sama dengan A. Jadi kita operator penugasan yang kedua misalnya B plus sama dengan A, nanti kita cek hasilnya berapa. Print F nilai B sekarang kita sama dengan ini, sebetulnya sama ya, hanya untuk ngecek nilai di program printnya tuh sama. Kita send B. Sekarang penugasan yang ketiga B minus sama dengan A. Ini enggak ada C, ini B. Sekarang B kali sama dengan A. Oke. Kemudian operator penugasan yang lain misalnya B bagi sama dengan A. Print F, kemudian B modulus sama dengan A. Print F gasannya gitu ya. Oke, kalau sudah kita simpan, kita compile GCC ke 6 minus output ke 6 gitu ya. Jadi yang pertama B nya 10, kemudian B plus sama dengan A, 10 tambah 10 20, kemudian B minus sama dengan A, 10, 20 dikurang 10 jadi 10, kemudian B kali sama dengan A, jadi dikali 10 kali 10 100, kemudian B bagi sama dengan A, ini operator penugasan. Kemudian kita ke operator logika. Jadi misalnya nano ke 7.c include stdio.h integer main return 0 gitu ya.
Oke, ini langsung kita bikin. Misalnya integer A itu sama dengan 10, punya integer, kita butuh integer B misalnya 10 juga deh, 10. Integer C sama dengan 20 gitu ya. Baru kita butuh integer hasil gitu ya. Kita deklarasi variabel, kemudian misalnya hasil sama dengan itu B dan ya, dan gitu, C lebih besar B. Oke, jadi kita cek hasilnya. Kita hasil sama dengan A sama dengan B dan C kurang dari B, misalnya C kurang dari B. Oke, kita cek printf gitu ya. Oke, misalnya hasil sama dengan, kita cek lagi misalnya apakah A sama dengan B atau OR gitu ya. B, printf hasil, kita cek lagi misalnya A tidak sama dengan B gitu ya, atau C kurang dari B gitu ya. Oke, kita cek hasilnya, printf kita cek lagi misalnya hasil sama dengan, nah kita cek not printf hasil misalnya terakhir not A sama dengan B gitu ya. Kurang. Oke, coba ya, jadi deklarasinya tadi A10, B10, C20 dengan operator ada N, ini N, ini N, ini OR, ini OR, ini NOT, tidak sama dengan NOT. Oke, kita coba, kita compile GCC ke-7 minus output ke-7, kita edit ke-7, ada error. Oke, ini kurang gitu ya. Oke, kita compile ke-7, kita run sekarang gitu ya. Jadi 1 ini true, 0 itu false. Jadi ini dua-duanya terpenuhi. Jadi 10 sama dengan 10, kemudian 20 lebih besar dari 10. True and true 1. Ini 10 sama dengan 10 true, dan 20 kurang dari 10 false. Jadi true dan false, 0. Ini true atau false, true. Yang ini A tidak sama dengan B, jadi 10 tidak sama dengan 10, false. C 20 kurang dari 10, false. Jadi false atau false, 0. Kemudian yang ini apakah
A tidak sama dengan B, 10 tidak sama dengan 10, false, tapi dinotkan lagi jadi true 1. Yang ini A sama dengan B, true, dinotkan jadi false. Jadi itu operator logika ya. Kita masuk ke 7, ke 8 sekarang. .c. Kalau tadi operator logika, sekarang program logika dengan menggunakan if. Include integer main ke 0. Oke, misalnya integer angka, print f, misalnya kita butuh masukkan angka gitu ya. Scan f. Oke, kita butuh dia desimal, baru di sini kita cek if angka modulus 2 sama dengan 0 ya, baru apa, kita print ya angka. Oke, else kita print tutup. Oke, udah. Jadi ini logic yang simple, hanya untuk mengecek apakah bilangan ganjil atau genap. Oke, kita compile gcc ke 8 minus output ke 8. Oke, ada error di line ke 10 sama ke 16. Oke, kita cek persen, tapi ini butuh dan saya salah. Oke, ini bukan persen tapi dan ya. Oke, memang harus hati-hati. Ini kita clear dulu aja, clear. Oke, kita run, soalnya 8 8 bilangan bulat, 9 bilangan ganjil gitu ya. Jadi nano ke 9.c. Oke, program logika case, jadi menggunakan case gitu ya. Nah, ini sini saya mulai include stdio.h. Nah, saya butuh yang kedua. Kita mulai sekarang pakai include stdlib.h. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk kita pakai untuk menghapus layar. Menghapus layar di sini saya butuh sistem clear. Ini menghapus layar, clear screen gitu ya. Oke, kita return 0. Oke, jadi system.clear ini kita gunakan library stdlib.h. Baru kita deklarasi misalnya char operator gitu ya. Kita boleh double, misalnya N1 gitu ya, N2. Oke, baru kita print F, scan F. Oke, kita print
F. Itu, jadi kita sudah tampung nilainya. Nah, kemudian kita pakai keyword namanya switch operator, gitu ya. Nanti ditutup kurung gitu ya. Nah, baru kita pakai case. Kalau dia plus, maka dia harus ngapain? Dia harus print. Jadi kalau dia penjumlahan, maka ini penjumlahan. Kemudian kita paksa keluar dengan statement break. Oke, baru kita case lagi. Case kalau dia pengurangan, harus ngapain? Print F. Kemudian misalnya case yang ketiga, kalau dia kali, ini kali, print F. Case kalau dia bagi gitu ya. Oke, saya salah. Print ini kali, ini bagi, itu ya. Defaultnya apa? Defaultnya print F tuh. Oke, seperti itu. Ini switch, kemudian pakai case, switch case ya. Switch case. Oke, kalau sudah kita simpan, kemudian kita clear dulu gcc ke 9.c -o ke 9. Oke, kita running ke 9. Misalnya saya pakai asal ya, dan gitu. Pilihan operator salah. Kalau saya pakai plus 10 20, nah hasilnya seperti 10 plus 20 sama dengan 30. Kalau saya minus 30 10, 30 minus 10 sama dengan 20. Kalau saya kali 20 30, 20 kali 30 600. Kalau saya bagi, misalnya 20 bagi 4, 20 bagi 4 5. Jadi itu penggunaan switch case lebih gampang. Kita sekarang masuk looping for ke 10.c. include stdlib.h untuk meng-clear screen. Oke, integer main system. Misalnya kita butuh integer i, kemudian kita masuk for i sama dengan 1, i plus. Oke, kita coba cetak. Print f %d, i gitu ya. Kita coba cetak. Oke, selesai looping. Return 0. Oke, kita coba cetak angka 1
sampai 10. Kita compile, gcc ke 10 minus output ke 10. Oke, kita running ke 10. Nah, seperti ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau itu dengan for. Jadi sekarang kita pakai while nano ke 11.c. Kita include stdio.h, include integer main, return 0 ya. Ini program standarnya. Oke, dengan while kita bikin kita harus deklarasi inti sama dengan 1 gitu ya. Baru kita pakai while i kurang dari sama dengan 10 gitu. Oke, nah ini loopingnya gitu. Printf. Nah, sekarang kita harus i++ gitu, biar dia i nya tambah 1 terus. Kalau for kan semuanya di dalam statement pengujian. Kalau while dia butuh deklarasi awal, kemudian di sini butuh di loopingnya butuh increment, penambahan atau pengurangan variabel. Ya, kalau sudah kita save, kita jalankan, compile dulu ke 11 ya, gcc ke 11.c minus o ke 11, nggak ada error, ke 11. Oke, dia akan mencetak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian kita coba looping yang selanjutnya, do while nano ke 12.c. ini oke, include stdio.h, include int main system clear return 0 gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, misalnya kita butuh double koma gitu ya, jumlah, oke bahasa Indonesia aja, angka jumlahnya itu 0. Baru kita pakai do, nanti seperti ini. Nah, do kita printf, masukkan angka, scanf angka, baru kita jumlah plus sama dengan angka. Jadi jumlah sama dengan jumlah plus angka, ditulisnya gitu ya. Baru itu ada kita kasih while di sini, while angka, ulangi gitu ya, tidak sama dengan 0.0, seperti itu. Jadi ulangi hingga angka tidak sama dengan 0.0, kemudian kita print f, ini jumlah. Oke, kita gcc ke 12
minus output ke 12. Oke, ada error. Ini mainnya 2 kali ya. Oke, kita coba cek. Kita compile lagi. Sukses. Ke 12, 10, 20 ya. Jadi kita masukkan angka terus. Kalau kita masukkan 0, nah baru jumlah dia akan keluar. Penjumlahan kita adalah ini ditambah semua jumlahnya segini. Oke, jelas ya. Jadi lakukan hingga kita inputnya salah itu 1, 2, 3, 0. Nah baru keluar jumlahnya 48. Itu dengan do while. Ya, materi kita yang terakhir tentang function. Jadi nano ke 13.c ini tentang function. Ini kita bikin yang user define. Kita bikin function yang pertama dengan parameter ya, dengan parameter. Jadi kita butuh include stdlib.h int kita deklarasi dulu namanya misalnya add number gitu ya, int a, int b. Jadi ini kita deklarasi nama functionnya, baru kita integer in seperti biasa. Oke, sistem clear, baru kita deklarasi misalnya integer n1, n2 jumlah, kita print f, scan f, print f, scan f. Nah, misalnya tadi jumlah sama dengan add nama fungsinya numbers n1, n2. Print f ya. Jadi jumlah memanggil fungsi namanya add numbers. Nah, kita belum punya fungsinya. Sekarang kita bikin fungsinya di bawah, integer add numbers int a, int b. Tuh. Oke, misalnya kita butuh int yang baru, di situ ada hasil gitu ya. Kita bikin variabel baru hasil sebagai penampung, kemudian hasil sama dengan a plus b, baru return balikannya hasil. Jadi kita fungsinya akan mereturn hasilnya, penjumlahan a plus b. Kalau jadi ini fungsi ini akan dipanggil di sini dan dia akan ditampung di variabel jumlah. Nah, itu yang disebut dengan fungsi. Oke, kita coba compile, clear dulu. gcc ke 13 minus o ke 13. Oke, ada error ke 13. 20, 40 gitu ya. Jumlahnya 60 gitu. Jalanin lagi. 9 tambah 7, 16 gitu ya. Nah, yang terakhir yang kita akan coba
fungsi tapi tidak ada balikan. Jadi kita akan coba nano ke 14.c. Dan tadi kan ada returnnya, sekarang tidak. Oke, seperti biasa include. Nah, di sini kita deklarasi nama fungsinya void. Void itu artinya tidak butuh balikan. Cek bil prima gitu ya. Misalnya kita bikin cek bil prima int n, kita butuh itu misalnya int main. Ini seperti biasa. Baru di sini misalnya print f, maka kita scan f. Misalnya ini, oh ya lupa tadi saya butuh variabel n ya, integer n. Scan f dan n gitu. Nah, baru saya panggil nama fungsinya, cek bil prima gitu ya, n. Oke, udah. Nah, di sini baru kita bikin fungsinya void cek bil prima integer n int i, misalnya kita butuh variabel cek sama dengan 0 gitu ya. Baru ini kita pakai looping, misalnya for i sama dengan 2. Kita mulai dari 2 i, akhir loopnya gini. Oke, kita looping, kita cek if n modulus i gitu ya, n modulus i sama dengan 0 dibagi 2, sisa bagi 2 nya 0, dan cek sama dengan 1 break. Oke, jadi hanya untuk mengecek apakah sisa baginya itu 0, baru kita flag tadi ceknya 1. Oke, kita looping. Setelah looping selesai, if, pakai if cek sama dengan 1, kita bisa langsung print sebetulnya, print f. Oke, kita bisa coba itu. Oke, jadi kita bisa coba. Yes, kita save, kita coba compile gitu. Oke, kita cek sini, kita betulkan n, kita balikan lagi, kemudian di sini ceknya 1. Nah, di sini tadi salah, ini tadi 1, sekarang saya ganti 0. Oke, kalau sudah kita save, enter, kemudian kita compile, baru kita jalankan ke 14 gitu ya, misalnya 7 bilangan prima, 34 bukan bilangan prima, 37 bilangan prima. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.